Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya apoteker Diski Ramadhani Putri Papeo, S.Pharm, MS.Pharm. Saat ini merupakan dosen di jurusan Farmasi, Fakultas Olahraga dan Kesehatan Universitas Negeri Gorontalo. Video ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam penilaian PPD UKTPT Sertifikasi Dosen tahun 2026. Saya merupakan pengajar pada Departemen Farmakologi Toksikologi pada mata kuliah Integrated Pharmacology Therapeutic 3. Mata kuliah ini dikontrak pada semester 4 yang merupakan mata kuliah wajib dengan jumlah SKS sebesar 3 SKS. Mata kuliah ini memiliki 4 capaian pembelajaran. CPMK 1, CPMK 2, CPMK 3, dan CPMK 4. Mata kuliah Integrated Pharmacology and Therapeutic 3 merupakan mata kuliah yang mengintegrasikan ilmu farmakologi dan farmakoterapi dengan metode PJBL. Pengetahuan terkait mata kuliah ini tidak hanya didapatkan pada ruang kelas, namun juga pada ruang praktikum. Mata kuliah ini menghadirkan kolaborasi dengan para praktisi yang ada di rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat ataupun puskesmas. Penilaian mahasiswa dalam mata kuliah ini terdiri dari partisipasi 5%, PJBL 50%, praktikum 15%, UTS 15%, dan UAS 15%. Menggunakan metode Project Based Learning, mata kuliah ini bertujuan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan kehidupan nyata, kemudian dipresentasikan, dan dalam bentuk luarannya ada pada jurnal Sinta terakreditasi. Selanjutnya, saya akan menampilkan video mengajar pada pertemuan ke-12 untuk mata kuliah ini dengan materi obat HIV dan AIDS. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga adik-adik di tengah teriknya matahari Gorontalo masih aktif dan rajin datang ke kampus, apalagi ini di pertemuan terakhir di semester 4 untuk mata kuliah Integrated Pharmacology and Therapeutic 3. Oke. Ketua kelas mana ketua kelas? Oke, ketua kelasnya sudah hadir dan saya mengucapkan terima kasih sekali untuk ketua kelas karena sudah menyediakan set materi yang saya kirimkan kepada ketua kelas sudah didistribusikan? Sudah, berarti harusnya sudah belajar ya terkait materi pada hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke sesi materi, ke perkuliahan, mari kita berdoa dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Baik, sekarang kita lanjut ke sesi absensi ya. Jadi untuk absensi ini saya langsung secara real time melalui Siat Universitas Negeri Gorontalo, sehingga kehadiran adik-adik akan langsung terinput otomatis. Oke, saya coba cross check ya dengan data offline yang saya punya. Farelia hadir, dia hadir, Feby. Oke, jadi alhamdulillah kehadiran pada hari ini 100% ya. Oke. Tadi materi hari ini terkait HIV AIDS ya. Sebelum kita masuk ke materi HIV AIDS, minggu kemarin kita mengawali pertemuan kita dengan materi yang kurang lebih serupa. Ada yang masih ingat pertemuan apa minggu kemarin? Oke, silahkan dia. Jadi untuk minggu kemarin itu kami belajar tentang
salah satu infeksi menular seksual yaitu chlamydia. Chlamydia, baik. Ada yang ingat chlamydia itu apa? Silahkan, Farelia. Terima kasih, Ibu. Jadi chlamydia ini adalah salah satu penyakit infeksi menular seksual yang diakibatkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Chlamydia trachomatis. Oke. Tadi sudah ada yang menyebutkan chlamydia, ada gonorea. Ada lagi nih satu penyakit menular seksual yang sering kita dengar. Ada yang tahu nggak? Dari H. Oke, silahkan. Herpes genital. Apa itu herpes genital? Herpes genital merupakan infeksi menular seksual yang diakibatkan oleh herpes infeksi seksual. Baik, terima kasih. Nah, adik sudah pelajari hal tersebut, makanya untuk hari ini kita matangkan lagi di materi terakhir penyakit menular seksual, yaitu HIV dan AIDS. Baik, untuk materi HIV dan AIDS itu bisa adik-adik peroleh sebagai sumber referensi utama itu ada menggunakan Dipiro yang nanti linknya akan ada di sumber referensi, di daftar pustaka, di akhir dari PowerPoint ini, ada beberapa jurnal terbaru, kemudian ada buku yang sempat saya tulis terkait masalah imun, sistem imun, kemudian terkait masalah HIV, bahkan ada terkait cancer, seperti itu. Ya. Jadi nanti bisa dicek kembali. Jadi PowerPoint yang akan saya tampilkan hanya memberikan gambaran secara umum. Di akhir perkuliahan, yaitu kita akan membentuk satu grup-grup kecil untuk kita berdiskusi terkait bagaimana masalah HIV yang muncul di era sekarang. Seperti itu. Sebelum lebih jauh, tadi kita bicara HIV AIDS. Adik-adik adalah generasi apa nih? Gen Z ya? Gen Z. Saya milenial nih kayaknya ya. Nah, untuk anak-anak Gen Z, masalah HIV AIDS makin meningkat. Tapi, adik-adik tahu nggak sih sebenarnya HIV AIDS itu sebenarnya apa? Silahkan, Ryan. Ibu, terima kasih. Kalau menurut saya HIV AIDS itu seperti namanya, HIV itu kan Human Immunodeficiency Virus. Itu disebabkan karena ada virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, khususnya itu adalah sel CD4, yang dimana sistem imun tubuh itu semakin lemah. Kemudian AIDS itu adalah fase lanjutan dari HIV ketika terjadi infeksi oportunistik yang menghasilkan seperti TB, kemudian disertai juga ada pneumonia. Oke, good job untuk Ryan. Oke, HIV, AIDS. Seperti yang disampaikan oleh Ryan tadi, HIV adalah Human Immunodeficiency Virus. Jadi si virus ya, adik-adik kan selama ini mengenal yang menyerang sistem kekebalan tubuh itu adalah bakteri, ada jamur, bahkan ada virus. Influenza juga itu disebabkan oleh virus influenza. Tapi kok bisa ya orang kena HIV seperti itu? Dulu, ketika kualitas hidup seseorang masih lebih baik, ketika terkena paparan HIV, gejala yang muncul itu paling cepat 10-15 tahun setelah terjadi paparan. Namun di era sekarang, ketika lifestyle makin tidak terkontrol, terkena HIV akan memunculkan gejala 5 tahun setelah paparan. Jadi jangan terlalu heran ketika ada generasi kalian yang, mohon maaf nih, terdiagnosa HIV tidak lama meninggal dunia. Karena siapa sih orang yang mau didiagnosa HIV kemudian memiliki keberanian untuk melakukan pemeriksaan? Karena di mindsetnya orang adalah ketika dia menderita HIV atau sudah didiagnosa HIV bahkan AIDS, just meninggal itu kayaknya sudah melekat ke dia. Jadi dia pasti kayak mau dan ngapain coba pengobatan lagi. Nah itu yang akan kita bahas pada hari ini. Apakah ketika orang sudah terkena HIV AIDS, itu kita sama seperti menjatuhkan vonis meninggal untuk orang tersebut. Ya, AIDS ya. Jadi AIDS itu merupakan perburukan dari kondisi HIV itu sendiri ketika tidak ditangani dengan menggunakan obat-obat antiretroviral. Ya. Nah, HIV dapat dikendalikan dengan terapi antiretroviral ya. Kemudian apa yang harus kita kendalikan dari sini? Ya masalah CD4-nya. Adik sudah tahu kan CD4 atau ada di sini yang belum tahu apa itu CD4? Tahu semua ya? Kemudian viral load. Jadi jumlah indikator virus dalam darah ini akan jadi acuan bahwa seseorang itu tingkat keparahan HIV-nya makin besar atau sudah mengalami penurunan. Ya, rute penularan HIV yang sudah terbukti sejauh ini.
Yang pertama, hubungan seksual beresiko. Contohnya seperti apa itu maksudnya? Hubungan seksual beresiko. Ada yang bisa coba menjelaskan? Silahkan, Aca. Tanpa menggunakan kondom. Lah, apakah suami istri bisa, misalnya nih menurut Aca, terkena paparan HIV/AIDS? Kan mereka ketika seseorang sudah menikah secara sah kan seperti itu, apakah harus menggunakan pengaman juga? Menurut saya tidak harus karena maksudnya kan kalau misal hubungan yang beresiko itu bisa saja kalau misal salah satu dari pasangannya itu sudah melakukan seks dengan yang lain. Jadi kalau misal sudah terpapar baru akan terpapar ke Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya. Hubungan seksual beresiko itu bisa kena di antara pasangan yang sah jika ada salah satu dari pasangan tersebut sudah terinfeksi. Sehingga penting sekali untuk generasi kalian itu melakukan pemeriksaan. Sekitar 3-5 tahun terakhir itu ada aturan sebelum menikah itu wajib melakukan pemeriksaan untuk perempuan. Idealnya ya untuk perempuan dan calon pengantin laki-laki. Tetapi kenyataan di lapangan yang dominan melakukan pemeriksaan adalah perempuan. Laki-laki tidak seperti itu. Kemudian darah dan jarum suntik. Darah dan jarum suntik. Ini pada kondisi apa ini darah dan jarum suntik? Ada beberapa tukang atau ahli yang melakukan proses tato itu tidak melakukan sterilisasi terhadap jarum yang digunakan. Jadi ketika ada pelanggannya yang dia tidak ketahui menderita HIV, bisa saja kan menularkan. Selanjutnya penularan dari ibu ke anak. Seperti yang saya bilang tadi, waspada ketika seorang perempuan itu menularkan HIV kepada anaknya. Karena kenyataannya melalui plasenta itu akan dibawa seperti itu. Bahkan pada saat proses persalinan akan diminta untuk tidak melahirkan secara normal. Coba kalian bayangkan, ketika dia memutuskan untuk persalinan normal, puskes, posyandu, rumah bidan, atau rumahnya, ada berapa banyak darah yang keluar, dan siapa yang akan melakukan sterilisasi itu? Sedangkan kalau di rumah sakit ada protapnya. Ketika di rumah sakit, pada saat proses persalinan, semua alat akan dilapisi oleh plastik. Jadi ketika nanti setelah proses persalinan selesai, plastik akan dikeluarkan semua, kemudian dilakukan sterilisasi ruangan dan alat seperti itu. Itulah salah satu kenapa kita sebagai perempuan harus berhati-hati. Jangan sampai terkena paparan HIV/AIDS. Dan yang paling penting adalah tidak menular lewat kontak sosial ya. Jadi kalau misalnya ada teman kita nih yang kita ketahui sudah ya dapat kondisi seperti itu, diajak ngobrol, kalian ngobrol deketan ya nggak menular. Ini nggak seperti COVID. Kalau misalnya kayak dibilang, kalau pinjam tempat makan bisa nggak? Menurut kalian? Bisa, tapi sebaiknya dihindari. Ini berkaitan imunitas. Seseorang yang sudah menderita HIV atau bahkan perburukan pada kondisi AIDS ya, itu kan CD4-nya menurun. Rentan terkena paparan infeksi yang lain, misalnya tuberkulosis. Jadi orang HIV/AIDS biasanya, mostly ya, TBC. Tapi orang TBC tidak selalu kena HIV/AIDS. Makanya ketika ada pasien yang terdiagnosa tuberkulosis, akan diminta untuk melakukan pemeriksaan HIV/AIDS juga. Jadi tidak boleh merasa kayak, ngapain ya, saya harus diperiksa, saya kan tidak ngapa-ngapain, saya belum pernah ngapa-ngapain. Bukan seperti itu, karena itu merupakan SOP. Karena seseorang tidak akan tahu dia itu terkena paparan HIV bisa dari kontak yang seperti apa. Paham sampai sini? Oke ya. Nah, jadi perjalanan klinis ya, ada gejala asimptomatik. Orang yang terkena HIV/AIDS ya akan langsung tahu dia terkena. Tidak seperti orang yang misalnya kena misalnya COVID kemarin ya, tiba-tiba badannya langsung gini, dia demam dan sebagainya. Orang yang kena paparan HIV biasa aja tuh. Mau ikut half marathon, mangga silahkan. Mau ikut lomba apapun silahkan. Hanya akan kelihatan setelah beberapa tahun kemudian. Apalagi jika lifestyle tidak bagus ya. Berat badan turun 5-10 kg. Rentan kena penyakit infeksi saluran pernafasan. Terus berulang. Kemudian terjadi herpes zoster. Ada ulkus di area mulut.
Atau kalau orang awam mikirnya, kok saya sering sariawan ya? Saya sudah minum albotil misalnya, sudah pakai salep sariawan, tapi kok sariawan saya tidak sembuh-sembuh. Seperti itu. Bahkan ketika kondisi begitu, dia ke dokter gigi sekalipun, dokter gigi akan langsung curiga. Pak, kita periksa darah dulu ya. Itu akan jadi gambaran. Kemudian gejala sedang ya, dia BB-nya turun nih, lebih gampang lagi ya, bahkan sudah mengalami diare, demam terus-menerus, kandidiasis oral, bahkan sudah sampai di tahapan mengalami TB paru. Kemudian ada mengalami kondisi trombositopenia. Nah, jika tidak tertangani juga dengan pengobatan antiretroviral ya, itu pasti langsung pada kondisi AIDS. Pada kondisi asimptomatik, seandainya dia merasa bahwa saya ini mungkin dalam kondisi tertentu nih, tanpa sengaja berhubungan seksual, bukan dengan pasangan yang sah misalnya, dengan kesadaran diri dia melakukan pemeriksaan. Jika ternyata hasilnya positif dan segera rutin minum antiretroviral, insya Allah tidak akan sampai pada kondisi gejala sedang. Bahkan gejala ringan pun akan sangat minim terjadi. Jika apa? Dia langsung minum. Bahkan sebelum masih gejala asimptomatik. Atau bahkan belum ada gejala. Hanya kesadaran diri dulu. Sampai lifestyle-nya dia jaga. Dan berkeyakinan dengan sungguh-sungguh tidak akan melakukan hal itu lagi. Oke? Nah, ini patofisiologi. Bagaimana sih HIV masuk ya? Kita bicara seperti itu. Ya, jadi HIV itu akan nanti melekat pada CD4 yang ada dalam tubuh. CD4 nanti akan mengalami yang namanya koreseptor lalu masuk ke dalam sel manusia. Ya, selanjutnya oleh RNA virus ini akan diubah seperti itu. Virus akan diubah menjadi DNA oleh reverse transkriptase. DNA virus masuk kemudian ke genom, ke sel inang dalam tubuh kita melalui integrase. Nah, disinilah kemudian saling berikatan semua protein terbentuk di sini dan inilah yang masuk ke dalam yang sudah ada dalam tubuh manusia. Jika satu tahapan gagal, replikasi virus dapat ditekan. Karena HIV itu pada dasarnya mudah bermutasi, tetapi umumnya dikombinasikan obat-obatannya agar terjadi lebih dari satu target. Jadi kalau sebelum masih di kondisi asimptomatik dia sudah minum antiretroviral, reverse transcription itu bisa dihambat seperti itu. Selanjutnya penggolongan obat antiretroviral ya. Jadi untuk pengobatan HIV/AIDS itu ada beberapa jenis obat-obatan. Kalian sudah belajar juga di materi antibiotik sebelum-sebelumnya ya, bahwa untuk mengobati satu jenis infeksi itu kadang kita butuh kombinasi obat. Karena apa? Karena baik mikroorganisme itu kan sudah mengalami mutasi, tidak akan cukup dengan satu obat. Begitu juga nanti dengan obat HIV/AIDS. Ada pertama golongan NRTI, ada golongan NRTI, INSTI, ada PI, ada bagian fusion atau CCR5, ada capsid inhibitor. Nah, ini nanti yang akan adik-adik bahasakan pada saat kita diskusi kecil nanti ketika seseorang terkena HIV/AIDS nih, misalnya kelompok ini, kenanya ke ibu hamil. Obat golongan mana dari ARV ini yang akan diberikan cocok untuk kondisi tersebut. Jadi seperti itu. Sehingga kita di sini akan sama-sama belajar bahwa saya menemukan jurnal ibu hamil terkena HIV/AIDS diberikan obat golongan ini. Kenapa diberikan ini? Itu adik-adik harus paparkan. Kenapa enggak ini? Atau misalnya ke ibu menyusui gitu loh. Inilah yang akan adik-adik coba bahas kembali dalam diskusi kecil kita nanti. Oke? Nah, untuk kelompok kecil, paham bagaimana nanti aturannya? Atau ada yang ingin ditanyakan? Untuk kelompok paham ya? Oke, paham ya? Oke, baik. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita nanti masuk ke diskusi kecil? Ada nggak? Oke, silakan. Kan tadi disebutkan bahwa apabila risiko masuk ke gejala yang sedang, bisa langsung mengonsumsi obat antiretroviral. Apakah setelah mengonsumsi obat antiretroviral kemudian pasangan tersebut berhubungan dengan pasangan sahnya, apakah risiko penularannya itu bakal tetap sama atau bagaimana? Oke, baik. Ini dalam konteks mereka berdua tahu nggak kalau yang bersangkutan ini kena HIV/AIDS itu dulu. Satu ini tahu berarti ya. Jadi sebenarnya ketika dia masih di awal ya dan mengkonsumsi ini kalau ditanya pandangan saya akan memutuskan untuk menunda dulu
punya anak. Minimal setahun atau 2 tahun selama pengobatan, seperti itu. Kalau misalnya ternyata itu untuk laki-laki ya. Kalau untuk ke perempuannya saya memikirkan kondisi misalnya gini, walaupun akan cukup aman, tetapi tidak ada obat atau zat aktif yang benar-benar aman untuk anak, untuk bayi, seperti itu. Dan kondisi tanpa kehamilan pun secara mentalitas seseorang itu pasti akan berbeda, ya kan? Apalagi ditambah dengan beban stres pada saat pasca melahirkan. Menjadi ibu menyusui itu tidak mudah, sehingga jangan sampai stresnya akan memicu daya tahan tubuhnya menurun. Sehingga sebaiknya pengobatan lanjutkan, tetapi dengan diskusi bersama, ayo ditunda dulu sampai keduanya benar-benar siap nih. Karena menjadi orang tua itu bukan hal yang mudah seperti itu. Apalagi di tengah kondisi yang mereka sama-sama melakukan pengobatan. Seperti itu. Jelas? Oke, baik. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, tidak ada. Kalau begitu kita langsung buat kelompok-kelompok kecil ya. Saya berikan waktu sekitar 5-10 menit untuk menemukan kasusnya. Kemudian setelah itu langsung raise your hand aja. Kalian mau mengangkat kasus apa? Seperti itu. Baik, silakan. Ayo buat untuk ini kecil-kecil. Oke, jadi semua kelompok sudah terbentuk, sudah didiskusikan? Sudah siap semua berarti ya? Siap nih. Oke, kita mulai dari kelompok ini dulu. Kelompok 1. Kelompok 1 yang akan menyajikannya siapa? Oh, dia. Baik, dia. Silahkan. Teman-teman dengarkan ini ya, teman kalian. Dia untuk menyampaikan hasil penelusuran terkait kasus HIV/AIDS terhadap ibu hamil. Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini berdiri mewakili kelompok 1 akan membawakan kasus tentang HIV dalam kehamilan yang merupakan laporan kasus dari daerah Surakarta. Jadi dalam kasus ini pasien utamanya itu adalah seorang ibu yang berusia 33 tahun dan terdiagnosis HIV saat usia kehamilannya itu 8 minggu dan diduga tertular dari suaminya yang juga HIV positif. Nah, selama kehamilan ibu mendapatkan terapi ARV berupa antiviral yang merupakan kombinasi antara zilofludin atau ARV dan lamivudin atau 3-DC. Nah, masing-masing ini dikombinasikan antiviral yang diberikan 2 kali sehari, kemudian dikombinasikan juga dengan antiviral 2 kali sehari, serta vitamin B6 1 kali sehari. Nah, terapi ini diberikan untuk menghambat replikasi virus HIV, menekan jumlah virus dalam tubuh ibu, dan mempertahankan fungsi sistem imun, serta mengurangi resiko penularan HIV dari ibu ke bayi. Nah, namun pada akhirnya kehamilan viral ibu ini masih sebesar 2.000 kopi per mil, sehingga risiko transmisi HIV kepada bayi masih perlu diperhatikan. Oleh karena itu, persalinan dilakukan melalui seksio kaisarea dan pasien juga mendapatkan zilofludin sebelum tindakan operasi sebagai bagian dari upaya pencegahan transmisi HIV dari ibu ke bayi. Nah, bayi yang dilahirkan termasuk bayi yang terpapar HIV karena lahir dari ibu yang terinfeksi oleh HIV juga. Oleh karena itu, si bayi diberikan zilofludin dengan dosis 4 mg per kilogram berat badan setiap 12 jam selama 6 minggu sebagai terapi profilaksis. Obat ini diberikan untuk menghambat replikasi HIV sedini mungkin apabila bayi mengalami pajanan terhadap virus selama kehamilan atau persalinan, sehingga dapat menurunkan kemungkinan terjadinya infeksi HIV pada bayi. Nah, bayi juga ini tidak diberikan ASI dan diberikan susu formula karena viral ibu masih terdeteksi, sehingga diupayakan untuk meminimalkan risiko penularan HIV melalui ASI. Demikian presentasi dari kelompok kami. Tadi dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Oke, berikan aplaus dulu dong. Oke ya, next kelompok berikutnya siapa kelompok yang mau? Oke, sini silakan siapa? Kelompok 2 ini pada kondisi apa nih? Ayo. Pada bayi ya? Oh, pada bayi baru lahir ya? Oke, jadi ini saling menyambung ya. Ayo kita coba dengarkan dari kelompok di sini. Kelompok 2. Saya ingin mempresentasikan kasus dari pasien RP, seorang bayi perempuan berusia 1 tahun 8 bulan, datang ke rumah sakit dengan riwayat diare selama 3 hari.
Fesesnya mengandung sedikit ampas, lendir, tetapi tidak ada darah. Ia juga memiliki riwayat muntah, tidak menyembur sebanyak 3 kali, berisi cairan dan sisa makanan. Ia tampak haus tetapi tidak nafsu makan. Terdapat bercak putih di mulut yang terlihat dalam 5 hari terakhir, terutama di lidah dan di bagian dalam pipi. Demam muncul 2 hari sebelum masuk rumah sakit, tidak terus-menerus. Sejak usia 3 bulan, ia sering mengalami demam, diare, batuk, dan bercak putih di mulutnya. Berat badan tidak bertambah dengan semestinya karena sering infeksi. Pasien didiagnosis mengidap HIV 1 bulan sebelumnya di puskesmas Jumpadang Baru dan diobati dengan antiretroviral dan cotrimoxazole. Ibu pasien secara rutin mengontrol kehamilannya di layanan kesehatan primer, tetapi sayangnya ia melewatkan pemeriksaan screening HIV. Pasien disusui sejak lahir hingga usia 15 bulan sejak ibunya didiagnosis terinfeksi HIV. Ibunya memiliki tato dan tinggal bersama pacarnya yang pengguna narkoba sebelum menikah. Ayah pasien memiliki hasil tes HIV non-reaktif. Pasien lahir cukup bulan. Persalinan normal spontan dibantu oleh bidan. Bayi yang langsung menangis, tidak sianosis, berat lahir 2,5 kg, sedangkan panjang dan lingkar kepala tidak tercatat. Pasien mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Oke, cukup. Jadi untuk terapinya ada untuk bayi ada atau meninggal? Ada terapi. Ada terapi. Ya, obat yang itu? Ya, air pil ini pertama itu zidofudin, lamivudin dengan nevirapin. Oke, silakan duduk. Silakan duduk. Terima kasih untuk ininya informasinya. Jadi terkait HIV/AIDS banyak ya yang kita dapat. Bener kan? Dari yang ternyata kita tahu cuma HIV ini dari sini atau dari yang sekarang lagi viral LGBT dan sebagainya ya, seperti itu. Saya ingin mengingatkan satu hal sebelum perkuliahan kita berakhir, bahwa menghormati manusia yang memilih untuk memiliki pilihan seksual yang berbeda, itu bukan berarti kita membenarkan juga seperti itu. Karena ini bicara terkait masalah kesehatan, dan itu sudah diatur ya. Oke, ya sampai sini paham ya. Nah, untuk minggu depan itu kan materinya terkait vaksin ya, berkaitan vaksin dan sebagainya. Nanti tolong ini dibaca kembali ya, buat tugas Anda di rumah adalah materi HIV/AIDS itu kan cukup banyak ya. Tidak akan mampu bisa kita ajarkan dan pelajari dalam waktu kurang lebih 70-90 menit ini. Ini kita terbantu sekali oleh diskusi. Sehingga tolong buat resume dari hasil apa yang kita diskusikan hari ini. Tuliskan dalam buku catatan Anda golongan obat-obatan untuk mengobati HIV/AIDS. Dimulai dari first line pada kondisi tertentu. Seperti itu. Bahkan tambahkan pula apa efek samping dari tiap obat-obatan. Sehingga akan membantu adik-adik pada saat ujian nanti ternyata dalam bentuk studi kasus. Seperti itu ya. Paham sampai sini? Paham ya? Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada, cukup ya? Cukup. Jadi terima kasih sekali saya ucapkan kepada adik-adik karena antusias sekali dalam mengikuti perkuliahan terkait part 2 dari infeksi menular seksual, yaitu HIV dan AIDS. Semoga apa yang kita pelajari pada siang bahkan sekarang sudah mulai menjelang sore ini bisa memberikan manfaat dan bisa menjadi penolong adik-adik, untuk diri adik-adik, untuk teman-teman terdekat, untuk keluarga. Sehingga tidak ada lagi angka kejadian HIV/AIDS khususnya di kota Gorontalo ini. Tidak ada lagi generasi Gen Z yang saya dengar meninggal karena HIV/AIDS. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.